Terkuaknya pembantian sadis dan keji di Pauman Indramayu akhirnya membongkar sebuah misteri hilangnya Aman Yani dari tahun 2016 hingga kini masih menjadi misteri. Pak Aman Yani pinjam uang ke Ririn 300 juta. Nggak mungkin, Pak. Karena bapaknya Ririn sendiri itu makannya dari kakak saya. Dan mari kita di sini berlogika sederhana secara umum. Setelah kasus pembunuhan satu keluarga di Pauman Indramayu ini terungkap, akhirnya keberadaan Aman Yani yang pada tahun 2016 dinyatakan hilang pun dipertanyakan setelah terdakwa Ririn dan Prio mengaku menyebut bahwa otak pembunuhan satu keluarga di Pauman Indramayu adalah Aman Yani dan ada beberapa orang lainnya. Dan motif penghabisan nyawa tersebut adalah karena hutang piutang. Drama dan skenario busuk Ririn pun gagal setelah Prio mengaku bahwa pelaku utama pembunuhan keluarga Haji Syahroni adalah terdakwa Ririn sendiri dan bukan Aman Yani. Dan saya juga diiming-iming uang 100 juta. Setelah itu Ririn pun mengajak saya untuk menemaninya ke rumahnya korban Budi. Dan di situ Ririn menghabisin Pak Saroni dan Ais dan anak-anaknya. Di situ juga saya menyaksikan secara langsung. Nama Aman Yani, Yoga, Hardi, dan Joko itu hanyalah fiktif dan karang-karangan terdakwa Ririn. Ririn beralibi agar lepas dari jeratan hukum jika kita melihat kejujuran terdakwa Prio. Dari sinilah mulai terang benderang dan terbongkar siapa yang berbohong. Dan tanpa disadari terdakwa Ririn menyebut-nyebut nama Aman Yani dalang dan otak pembunuhan keluarga Haji Syahroni. Justru masyarakat timbul rasa curiga dengan hilangnya Aman Yani. Jika kita berandai-andai, kenapa Ririn menyebut nama Aman Yani? Apakah sebenarnya terdakwa Ririn memang mengetahui bahwa Aman Yani telah tiada, sehingga mengatakan Aman Yani adalah otak pelaku utama? Dan Ririn berpikir penegak hukum tidak akan bisa menemukan pelakunya karena Aman Yani telah tiada. Ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Dengan menyebut nama Aman Yani, justru di sini Ririn mulai terjebak dan teka-teki semakin terkuak. Sebenarnya Aman Yani hilang atau sebenarnya memang sudah tiada? Jika kita melihat rangkaian peristiwa yang berkembang saat ini dari beberapa pengakuan saksi dan keluarga Aman Yani, ada hal yang sangat janggal tentang hilangnya Aman Yani. Yang paling mudah dan ini menjadi hal yang tidak masuk di akal yang sering menjadi pertanyaan kita semua. Kenapa dokumen milik Aman Yani seperti KTP, buku tabungan, ATM Aman Yani berada di tangan terdakwa Ririn? Ya bawalah KTP kakak Ririn tuh, ATM sama buku tabungan. Pokoknya namanya Aman Yani semua. Semudah itukah terdakwa Ririn menguasai dokumen orang lain walaupun ada beberapa alasan Aman Yani mempunyai sejumlah hutang yang nilainya tidak tanggung-tanggung 400 juta rupiah? Logikakah jika seseorang mempunyai hutang akan tetapi yang dijaminkan KTP dan dokumen penting melainkan barang berharganya? Jika nanti terdakwa Ririn divonis bersalah oleh hakim bahwa pelaku pembunuhan satu keluarga di Pauman Indramayu adalah Ririn, ini suatu misteri besar yang akan terbongkar berita hilangnya Aman Yani. Timbul kecurigaan, apakah hutang piutang Aman Yani terhadap Ririn juga merupakan skenario busuk terdakwa Ririn juga jika kita merujuk terkuaknya dugaan kebohongan dan alibi Ririn menyebut Aman Yani pelaku pembunuhan satu keluarga di Indramayu. Saya bukan pelakunya, Pak. Saya bukan pelakunya. Aman Yani Yoga, Joko.
Misteri hilangnya Aman Yani akan terungkap dan rahasia besar ini akan terbongkar seiring dengan berjalannya waktu. Dugaan yang sangat kuat dan ini suatu pertanyaan. Kemanakah hilangnya Aman Yani? Aman Yani hilang atau justru dihilangkan? Lalu, jika Aman Yani sengaja menghilang selama 10 tahun, logikakah tidak pernah mengabari keluarga satu kali pun, sedangkan Aman Yani punya keluarga dan saat itu Aman Yani masih mempunyai atau memiliki istri. Bahkan Ririn pun selalu beralibi bahwa Aman Yani tidak bisa ditelepon dan hanya diakses melalui pesan. Ada beberapa pihak yang berhubungan kontak langsung kepada Aman Yani, itu pun sama tidak pernah bisa menghubungi Aman Yani melalui telepon dan hanya bisa melalui pesan. Setiap ditelepon, nomor Aman Yani tidak pernah aktif. Kecurigaan semakin menguat bahwa nomor telepon Aman Yani dan HP Aman Yani ada dalam kekuasaan orang lain. Ataukah jangan-jangan semua yang mengendalikan percakapan tersebut adalah terdakwa Ririn sendiri? 3 hari 4 hari saya dapat SMS tuh yang mengatakan Aman Yani. Oh, dia anggap Aman Yani, pinternya Ririn itu. Itu biar jadi telepon nggak bisa langsung dijawab. Karena dimatiin sama Ririn. Ya mati. 3 jam 4 gitu kan SMS. Ya karena Ririn sudah sebelumnya ini Ririn udah berkali-kali datang ke rumah. Pokoknya dia tuh manipulatif, minta om saya yang lain berpura-pura menjadi Aman Yani untuk mencairkan dana pensiun seperti itu. Itu beberapa kali datang berarti. Iya, beberapa Terakhir itu 2 Desember 2023 ketemu sama saya sama dia juga di rumah ibunya. Apa itu mau Apa ngomong ya apa? itu dia bilangnya mau ada pencairan dana pensiun. Saya suruh ngisi formulir pengalihan ini ahli waris. Itu ibu sempat nanya nggak kok kenapa kok kamu ngurusin banget dana pensiunnya Aman Yani gitu? Dia bilangnya katanya dia dapat amanat dari Aman Yani, katanya dia udah mengalihkan kuasanya ke Ririn, jadi Ririn yang buat ngurusin semuanya gitu. Jadi dia Ririn yang datang ke keluarga kita, bilangnya seperti itu. Oh emangnya Sempat nanyain bukti nggak dari pihak keluarga? Sempat dimintain nomor handphone tapi nggak pernah aktif. Bu, kalau Ririn itu sudah hilang sejak tahun berapa? Aman Yani? Aman Yani, sorry. Aman Yani dari 2016. Kita udah hilang kontak. 2016. Tidak ada kontak sama saya Iya. sampai sekarang. Nah, Hilangnya apa, Bu? Waktu itu kenapa? Itu sih pamit waktu itu cuman pamit minta maaf sama orang tua saya sama ibu saya itu pamit minta maaf minta restu mau memulai usaha karena saya sekarang udah nggak kerja di BJB lagi. Dan isu yang berkembang di masyarakat itu kakak saya itu korupsi. Ternyata tidak. Ini orang bangga yang ngomong. Dan kemarin Itu nanti tugasnya penegak hukum untuk mengungkap misteri ini. Dan kami yakin penegak hukum akan mampu membongkar tabir ini agar keluarga korban mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Terima kasih yang sudah mengikuti rangkaian cerita ini sampai selesai. Bagaimana tanggapan kalian tentang hilangnya Aman Yani? Silahkan tinggalkan komentarnya di kolom komentar video ini.